Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panti Irianti. Saya pengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Garawangi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang virus. Akhir-akhir ini kita sedang mengalami wabah COVID-19 yang disebabkan oleh virus. Apa itu virus? Yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi virus. Yaitu sebetulnya virus sudah ditemukan beberapa tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu, di mana para peneliti yang pertama kali yang menemukan tentang virus adalah Adolf Meyer, yaitu beliau menemukan suatu penyakit yang disebut dengan mozaik karena ada bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Beliau mengatakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Yang kemudian Dmitri Ivanovsky juga melakukan percobaan yang sama dengan menyemprotkan getah dari tumbuhan yang terkena penyakit ke tumbuhan yang sehat, dan tumbuhan yang sehat pun ikut terkena sakit. Nah, kemudian selanjutnya Martinus Beijering itu melakukan eksperimen, yaitu untuk membuktikan bahwa agen peninfeksi dari penyakit tembakau tadi itu berkembang biak dengan cara mengekstraksi dari getah tembakau tadi yang berpenyakit, kemudian disemprotkan kepada tumbuhan lain yang sehat, maka yang sehat pun sakit, dan ini dilakukan berulang-ulang sehingga berkesimpulan bahwa ini agen peninfeksi ini sangat kecil karena lebih kecil dari bakteri. Dan yang terakhir adalah Del Stanley yang berhasil mengkristalkan agen peninfeksi tadi, yang dikatakan bahwa penyebab atau agen peninfeksi tadi dikenal dengan TMT, Tobacco Mosaic Virus. Beliau berhasil mengkristalkan agen peninfeksi tadi, sehingga para ahli itu cenderung apakah virus ini merupakan makhluk hidup atau benda mati. Dengan alasan yaitu dikatakan bahwa virus itu merupakan benda mati karena yang pertama, virus itu bukan merupakan sel karena tidak memiliki membran plasma, dinding sel, sitoplasma, nukleus, dan organel lainnya. Tubuhnya hanya terdiri dari asam nukleat yang dilindungi oleh suatu protein yang dikatakan sebagai kapsid, sebagai pelindungnya. Kemudian yang lainnya itu dapat dikristalkan, dan virus hanya bisa hidup pada organisme atau sel hidup. Kemudian virus dikatakan makhluk hidup karena yang pertama, tubuhnya terdiri dari asam nukleat, DNA saja atau RNA saja, di mana asam nukleat ini merupakan materi genetik ya pada makhluk hidup. Yang kedua, virus itu bisa berkembang biak, tapi berkembang biaknya jika berada di dalam sel inang. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri virus itu? Ciri dan sifat virus, yang pertama, itu ukuran virus itu sangat kecil, ya, itu dengan ukuran 10 nanometer sampai 300 nanometer. Yang kedua, virus itu hanya bisa hidup pada sel hidup. Selanjutnya, setiap virus hanya menginfeksi inang tertentu, misalkan flu burung hanya pada unggas, ya. Kemudian virus itu berkembang biak pada sel hidup dan dapat mengkristalkan diri. Nah, bagaimana reproduksi virus? Yaitu dengan cara replikasi, tetapi berbeda dengan pada bakteri. Kalau bakteri itu kalau tidak pada sel hidup masih bisa berkembang biak, tapi kalau virus baru berkembang biak di dalam sel yang hidup. Bagaimana bereproduksinya? Yaitu dengan cara menginfeksi inang, yaitu dengan mengambil alih fungsi dari
asam nukleat tersebut. Sehingga asam nukleat tadi diambil alih fungsinya dari sel inang, kemudian barulah virus bisa mensintesis protein untuk menyusun tubuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.